Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali bicara belak-belakan dan tidak sungkan menyerang pihak lain yang dinilainya melakukan kesalahan atau mengambil langkah yang tidak tepat dan kemudian membahayakan anggaran negara. Apalagi ini memang sekarang bila dikaitannya dengan anggaran negara itu betul-betul pemerintah harus sangat cermat dan juga tepat mengelolanya. Iya, karena APBN kita kan sekarang defisit. Jadi kalau kemudian masih dengan gaya lama, banyak sekali hal-hal yang tidak efisien yang dihambur-hamburkan, ya itu berarti konyol sekali. Kali ini yang jadi sasaran adalah PT Pertamina Persero. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 yang membahas realisasi kompensasi dan subsidi dalam APBN 2025, Purbaya secara belak-belakan menyebut direksi Pertamina itu malas bangun kilang minyak. Dan lebih senang mereka itu mengimpor BBM. Purbaya secara terbuka itu menyatakan dia masih ketika dia masih menjadi pejabat di Kementerian Maritim pernah mengusulkan agar Pertamina itu membangun kilang untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Tapi menurut Purbaya itu dia malah dijelek-jelekan oleh Pertamina. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk. Saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih
murah dan tepat sasaran. Jadi untuk subsidi gimana nature-nya? Subsidi sebetulnya kalau bisa nggak subsidi kan. Cuman karena ekonomi kita tumbuhnya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera lah ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kita akan mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat pada satu titik, gak harus subsidi lagi. Jadi langkah itu ke depan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, makanya saya setuju banget dengan ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun susah mungkin ke 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita lama-lama akan tercapai juga. Jadi saya mohon Komisi 11 mendukung saya dalam hal itu, bersama-sama menciptakan tadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Terus untuk data gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Tapi sama juga, selama ini rupanya kita nggak bisa ngitung, nggak pernah monitor ya. Belum pernah survei dan sebagainya. Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta betul mereka jalankan, jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati aja nanti. Jadi selama ini rupanya belum dijalankan. Nggak jelas ini apa yang dimaksud oleh Purbaya itu dia dijelek-jelekan oleh Pertamina. Saya tadi mencoba menggoogling, tapi saya belum ketemu ini dengan topik yang relevan dengan yang dinyatakan oleh Purbaya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, tampaknya yang dimaksudkan oleh Purbaya yang menjelek-jelekan dia itu adalah direksi Pertamina yang lama, karena waktu dia masih menjadi pejabat di Kementerian Maritim Marinvest ya, itu di bawah Pak Luhut, dan itu berarti di era pemerintahannya Joko Widodo. Masalahnya sampai sekarang ternyata direksi Pertamina sudah berganti, tapi Pertamina juga belum membangun kilang dan masih sangat bergantung dari impor BBM. Kalau kita simak data dari Badan Pusat Statistik, ini saya baca di Bloomberg ya. Ini melaporkan terjadi lonjakan impor minyak mentah pada bulan Juli 2025 dibandingkan dengan posisi impor bulan sebelumnya. Menurut catatan BPS, impor minyak mentah pada Juli 2025 itu mencapai US 786 juta atau sekitar 12,8 triliun, asumsi kurs itu 16.388 rupiah per dolar. Nah, sementara sekarang kan kurs rupiahnya itu sudah mendekati 17.000. Impor minyak mentah itu lompat 34,92% dibandingkan dengan posisi impor bulan sebelumnya yang mencapai 582,6 juta US dollar atau sekitar 9,54 triliun. Ini berarti angkanya ini angka per bulan ya, impornya itu sampai 12 triliun itu per ini ya, setiap bulannya impornya ya. Selain minyak mentah, Badan Statistik turut membeberkan lompatan impor pada hasil minyak termasuk bahan bakar sebesar 5,38% triliun secara bulanan. Dan BPS itu mencatat impor hasil minyak pada Juli 2025 mencapai US 1,7 miliar dolar atau sekitar 28,31 triliun, melonjak dari posisi bulan sebelumnya di angka 1,63 miliar US dollar atau sekitar 26,86 triliun per bulan. Ini gila banget ya, angkanya gede banget. Kenapa sih Pertamina kok males-malesan untuk membangun kilang sendiri dan lebih senang impor? Ya kita boleh curiga lah, karena impor ini ya di situ kan ada permainan, ada fee, ada macam-macam dan sebagainya ya. Dan ini memang di masa lalu kita sudah tahu ada mafianya di situ. Makanya yang sekarang coba diberantas oleh pemerintah karena ya mafia ini menguasai, dia sangat menentukan mau jual berapa, dia dapat keuntungan berapa, siapa yang boleh membeli dan sebagainya, dia sangat menentukan. Dan dalam hal begini ini pejabat-pejabat Pertamina, saya nggak tahu kalau sekarang, tapi di masa lalu ini juga mainan orang dalam antara Pertamina dengan para mafia migas ini. Makanya kan kemudian banyak pejabat Pertamina yang kemudian dicokok oleh Kejaksaan Agung karena terlibat dalam
permainan impor minyak ini. Jadi kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya tadi itu bukan semata-mata malas ya, tapi ada moral hazard di situ. Karena kalau kemudian kebutuhan minyak dari Indonesia itu sebagian besar dipenuhi oleh kilang-kilang di Indonesia, gitu ya, semakin kecil nilai impornya, dan kalau nilai impornya kecil, ya itu berarti semakin kecil fee atau cashback yang mereka akan terima. Saya kira sebenarnya itu yang jadi persoalan, bukan soal malas, soal pintar atau bodoh. Ya tetapi karena tadi etikanya, moral hazardnya yang ada di situ. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.